Si pembawa acara ini langsung melelangkan sebuah pil pelindung, pil top tingkat 3, di mana pil tersebut dibuat oleh Master Lin Xin. Apa? Master Lin? Alias Lin Xin, coy. Mendengar nama Master Lin Xin membuat Lu Xin ingat kembali akan kenangan lampau. Ternyata Lin Xin adalah pria yang dulu bertemu dengan Lu Xin juga Chen. Setelah beberapa tahun akhirnya kini mereka dipertemukan lagi. Lu Xin dan Lin Xin pun pada akhirnya langsung bersitegang satu sama lain. Karena di mana dulu mereka juga melakukan hal ini. Untungnya ada Chen yang dapat menenangkan keduanya. Sementara Lin Xin menganggap pertemuan ini seperti sebuah takdir, bahwa Lin Xin akan menjadi sahabat Chen kelak. Sedangkan Lu Xin masih menyimpan rasa was-was terhadap Lin Xin. Sebab Lu Xin merasakan bahwa Lin Xin memiliki sifat nan licik. Kembali ke jalannya pelelangan, di mana pembawa acara mengatakan khasiat setelah mengkonsumsi pil pelindung. Barang siapa yang mengkonsumsi dalam jangka 15 menit setelahnya, maka pertahanannya akan meningkat drastis sampai 500 kali. Chen yang mendengar kehebatan pil tersebut, tentunya ia sangat-sangat menginginkannya. Dimana jika ia berhasil mendapatkan pil itu, pastinya kelak takkan terluka lagi akan saat melawan para monster iblis. Pembawa acara menaruh harga dimulai dari 1.000 koin emas. Tentunya orang-orang yang hadir di sini sangat bergairah bersaing satu sama lain demi mendapatkan pil tersebut. Ada yang menawar 1.500, 1.650 dan seterusnya. Pada akhirnya stuck di angka 1.800 koin emas. Lin Xin yang mendengar pilnya dijual amatlah murah, ia pun sedikit kecewa. Lebih baik sisanya ia makan saja agar pil ini menjadi langka. Dengan itu maka pil ini jauh akan lebih mahal lagi. Lu Xin yang mendengar tawaran sebesar 1.800 koin emas, tentulah ia sangat kagum. Pantas saja ya kan Lin Xin sejak belia sudah dijuluki sebagai master. Sebab Lin Xin dapat membuat pil yang begitu masyhur khasiatnya. Lin Xin tahu bahwa Chen menginginkan pil tersebut. Sehingga Lin Xin akan memberikan 3 pil secara cuma-cuma terhadap Chen. Asalkan Chen menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya ialah, apakah benar Chen membunuh iblis pedang ganda hijau seorang diri? Lu Xin pun geram akan pertanyaan konyol Lin Xin ini. Kan sebelumnya ia sudah katakan bahwa Chen benar-benar membunuhnya. Namun di sini Lin Xin menginginkan Chen yang menjawabnya bukan melalui perantara seperti gadis jalang seperti Lu Xin ini. Akhirnya Chen pun mengiyakan bahwa ia sendirilah yang membunuhnya. Tanpa ada sebuah keraguan lagi, Lin Xin langsung memberikan satu botol yang dimana di dalamnya terdapat 3 pil pelindung. Setelah diusut, tujuan Lin Xin memberikan pil ini dikarenakan ia ingin berteman dengan Chen. Karena kan nanti mereka akan sama-sama mengikuti ujian perburuan iblis. Jika Lin Xin berteman dengan Chen, setidaknya ujian tersebut akan jauh lebih mudah. Tepat sekali dengan perkiraan Lu Xin, bahwa Lin Xin memiliki cara licik, yakni dengan menyogok Chen dengan pil agar dibantu Chen dalam ujian kelak. Ya benar, Lin Xin adalah murid yang sedikit banyaknya mengetahui aturan dalam ujian perburuan iblis. Katanya sih ada 60 peserta yang akan dibagi menjadi 10 regu. Dan 3 orang pesaing teratas berhak memilih murid lain sebagai timnya. Lin Xin berharap kelak Chen salah satu dari 3 pesaing tersebut. Maka Lin Xin berharap Chen dapat memilihnya sebagai satu tim. Meskipun Lu Xin menolak akan kehadiran Lin Xin, sebab kenangan masa lalu yang terngiang-ngiang di benaknya. Tetap, Lin Xin pun di sini meyakinkan bahwa ia benar-benar dapat diandalkan. Sebelum menjawab pertanyaan Lin Xin tadi, Chen bertanya balik. Kenapa ia sangat yakin bahwa Chen akan masuk ke 3 orang pesaing teratas? Berkaca pada ujian tahun sebelumnya, di mana 5 finalis teratas yang memiliki tingkat 5, sedangkan Chen hanya tingkat 4. Belum selesai perbincangan mereka, Hayu keluar, di mana Hayu sangat menginginkan benda yang dipelelangkan ini, yakni sebuah batu yang belum diketahui khasiatnya. Meski begitu, Hayu sangat-sangat menginginkannya. Sial, pembawa acara mematok harga mulai dari 10.000 koin emas. Pupuslah harapan Chen untuk mendapatkan batu tersebut agar dapat diberikan kepada Hayu. Hayu dengan wajah murungnya meminta kepada Chen untuk mengusahakan bagaimanapun harus mendapatkan batu tersebut. Untungnya ada Lin Xin, di mana ia mengeluarkan kartu. Lin Xin menganggap 10.000 koin emas itu hanyalah secuil jarinya. Tapi dengan satu syarat, jika Lin Xin membelikan batu tersebut untuk Hayu, dengan itu maka awal kerjasama mereka terjalin. Tapi lihatlah, Lu Xin menggunakan kartu pemberian Lin Jialu langsung membelinya sebesar 10.000 koin emas. Karena Lu Xin tak ingin adiknya Chen memiliki hutang budi terhadap orang lain ya kan. Itulah sebabnya dengan cekatan Lu Xin membelinya.
Hayu sangat sumringah saat di sini, sedangkan Lin Xin penasaran kok mereka rela ya membeli benda pelelangan dengan harga yang wow. Rasa penasarannya itu membuat Lin Xin ingin tahu binatang monster apa sih Hayu ini. Anehnya Lin Xin tidak dapat mendeteksi jenis juga kekuatan pada Hayu. Melainkan ia hanya dapat melihat bahwa Chen memiliki roh tongku suci yang dapat menyelamatkan nyawa rekan sekelilingnya. Sontak membuat Lin Xin terpesona akan hal ini. Sekali lagi ia memohon agar Chen menerimanya sebagai teman. Dan pertanyaan yang di awal tadi pun terucap kembali. Alasan kenapa Lin Xin ingin berteman dengannya, dan apakah Lin Xin yakin Chen akan masuk 3 pesaing teratas? Aha, dengan sekejap Lin Xin mengeluarkan pil pengumpul energi. Jika meminum pil ini maka 10 kali lipat tenaga Chen akan bertambah. Di sini ada 3 botol coy, di mana setiap botolnya memiliki khasiat berbeda-beda. Yang kuning pil pengumpul energi, ungu pil pemulih energi. Dalam 10 detik setelah mengkonsumsinya maka dapat memulihkan 200 energi. Dan yang warna merah pil wabah energi, dapat meningkatkan kerusakan serangan sebesar 100%. Menakjubkan, Lin Xin memang benar seorang master. Jikalau Chen menerima Lin Xin sebagai partner, Mimin rasa ujian perburuan iblis sedikit lebih mudah. Sangat disayangkan jika Chen melepas Lin Xin begitu saja ya kan. Meski Lin Xin tahu jika kelak Chen memilih atau tidaknya Lin Xin, setidaknya Lin Xin melakukan perjudian pada dirinya sendiri. Ya enggak lah, mana mungkin ya kan Chen membohongi akan janjinya. Pada akhirnya Chen akan berusaha masuk 3 pesaing teratas dan memilih Lin Xin sebagai teman satu timnya kelak. Sementara itu batu yang diinginkan Hayu sudah ada di depan mereka. Ketika ingin mencek kehebatan batu tersebut, seketika Hayu langsung menelannya. Melalui isyarat, Hayu mengatakan bahwa batu ini sangat penting baginya. Di mana batu ini sebuah alat perantara bagi Hayu untuk kembali ke dunia aslinya. Namun sayangnya, sampai sini Mimin tidak menemukan jawaban maksud Hayu untuk kembali. Tapi setidaknya Mimin melihat batu tersebut berubah menjadi telur dan... Hari pertama ujian pun akan segera dimulai. Kala itu Chen, Lu Xun dan Yehua bersama, di mana Goeng dan putranya yakni Guo juga ada di dekat mereka. Seperti biasa Goeng dengan sikap ambisinya, mengatakan bahwa Chen kali ini benar-benar akan kalah. Bahkan Goeng berani meminta Yehua untuk bertaruh dengannya. Ya, pertaruhan mereka soal peringkat coy. Jika Chen berada di bawah Guo, maka Goeng akan menampar wajahnya di depan umum. Sebaliknya begitu juga, Yehua yang akan menamparnya. Pada akhirnya mereka deal akan taruhan ini. Tingkah laku Goeng dan Guo membuat Lu Xun sangatlah amat kesal. Namun Chen dapat meredam amarah kakaknya ini, di mana ia berjanji akan berada di atas Guo. Singkatnya mereka berada di sebuah arena. Lu Xun sedikit bingung kok tempat ini tidak terlalu ramai. Yehua menjelaskan bahwa ujian perburuan iblis hanya mencari murid yang terbaik, bukan ajang untuk memamerkan. Pada akhirnya ujian pun diumumkan. Ada ketua kuil sedikit menceritakan sebuah sejarah. Pada waktu itu iblis turun ke dunia, di mana dulunya dunia sangatlah damai, namun karena kehadiran iblis, dunia seketika diselimuti oleh kegelapan tak berujung. Hanya 6 kuil lah yang menjadi harapan terakhir bagi umat manusia. Peperangan kedua ras sudah lama sejak ribuan tahun yang lalu. Iblis dengan ambisinya, sementara manusia dengan pendirian yang kuat, yakni pada intinya manusia akan terus berjuang melindungi bumi dan juga orang-orang tersayang. Maka dengan itu mereka para 6 kuil akan terus berjuang meski tahu nyawa sebagai taruhannya. Setelah kata pelecut semangat ketua kuil ucapkan terhadap calon peserta ujian perburuan iblis, pada akhirnya ujian pun resmi dimulai. Babak pertama yakni babak knockout, di mana murid-murid tahun ini tidak buruk dengan tahun sebelumnya. Semua murid kehebatannya hampir merata coy, jadi sangat sulit untuk menentukan siapa yang menjadi terbaik di ujian ini. Di sini ada juga 4 kesatria yang sudah di tingkat 5. Ada dari kuil Hao, kuil Wenzhou, kuil Duanyi, dan kuil Hanyu. Di mana pertarungan secara acak coy. Ada Chen melawan peserta nomor 29. Kita sebut saja nama musuhnya Pak Ejo. Ya, Pak Ejo. Si pembawa acara memberikan aturan, jangan menyakiti lawan secara sengaja. Jika itu dilakukan maka sebuah pelanggaran berat akan dijatuhkan terhadap mereka yang melakukan. Pak Ejo menggunakan teknik kuda salju sebagai partnernya, sedangkan Chen tidak mengeluarkan partnernya. Tentunya membuat tanda tanya bagi semua orang. Jangan-jangan pemuda ini tidak memiliki tunggangan. Begitupun dengan Goeng dan Guo, mereka sangat-sangat meremehkan Chen coy.
Tapi apalah daya, Hayu sedang pergi ke dunia asalnya ya kan. Dan pertarungan pun dimulai. Di mana teknik Chen membuat semuanya terkejut, yakni teknik pembakaran energi. Seketika naga ada di atas tubuhnya. Meski tanpa partner, Chen dapat mengalahkan Pak Echo dengan mudah. Tentunya lagi-lagi membuat semua orang terkejut. Sementara Yihua semakin takjub saja dengan kemampuan Chen yang tak terduga barusan. Yihua sedikit banyaknya mempelajari teknik yang diperagakan Chen sebelumnya. Begitupun dengan ketua kuil, ia juga merasakan bahwa talenta besar dimiliki Chen. Bahkan dengan umur terbilang muda, sudah dapat mengakumulasi momentum yang pas. Hal itu membuat ketua kuil penasaran dengan Chen, sehingga ia meminta prajuritnya untuk memeriksa siapa sih Chen ini. Selanjutnya, Yehua menantikan pertarungan Lusin. Ya, Lusin si wanita berjuluk Mawar Merah. Anjir, salah. Yani wanita berjuluk Mawar Neraka. Ya, neraka.